Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya juga berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya dalam program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi ini kita akan membahas topik-topik terkait dengan psikologi, isu-isu psikologi yang saat ini ada di masyarakat, dan tentunya narasumber kita adalah seorang psikolog yang merupakan perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Nah saudara, hari ini tema kita cukup menarik. Jika sebelumnya kita sempat membahas tentang anak-anak, kemudian kita juga pernah membahas tentang remaja hingga orang dewasa, kali ini kita akan membahas lansia, yaitu mengenai kesejahteraan subjektif pada fase lansia. Nah, ini buat pemirsa di rumah mungkin yang sudah sebentar lagi akan memasuki fase tersebut atau di rumahnya juga mendampingi lansia, wajib untuk menyimak pembicaraan kita kali ini, karena hari ini pendiskusikan ini kita akan berdiskusi bersama seorang psikolog klinis. Di sebelah Nitya sudah ada Made Ayu Praditya Larasati, MC psikolog. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Om Swastiastu, Kak Laras. Kabar baik ya hari ini? Luar biasa. Topiknya tentang lansia, tapi yang berbicara tentang lansia yang muda-muda gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kita punya lansia, yang muda harus paham juga ya. Betul banget. Seperti apa sebenarnya mekanisme psikologi dari lansia, sehingga nanti kita bisa paham dan bisa menciptakan kesejahteraan subjektif pada lansia seperti topik kita hari ini. Tapi sebelum kita membahas kesejahteraan subjektif itu apa begitu ya Kak Larasnya, mungkin saat ini di masyarakat, mungkin masyarakat juga perlu tahu kira-kira kalau lansia itu rentan usia berapa sih begitu, karena mungkin masih banyak yang bingung ya, usia 40, 50 udah masuk lansia belum gitu. Iya, Nah, bener. kalau dari teori gitu, kalau usia lansia itu dari rentan berapa? Kalau teori benar-benar mengatakan lansia itu sebenarnya secara spesifik sih belum ada ya, belum pernah saya lihat gitu ya. Jadi kalau lansia itu kan sebenarnya singkatan dari lanjut usia gitu, yang mana itu sebenarnya Kementerian Kesehatan kita yang mengeluarkan istilah itu. Jadi kalau berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, lansia itu dikatakan usianya di atas 60 tahun. 60 tahun ke atas gitu. Jadinya ya orang-orang yang di atas 60 tahun itu baru mungkin nanti kita bisa kategorikan sebagai lansia gitu. Jadi usia yang masih 40, 50 masih belum. Masih dikatakan sebagai ya orang dewasa. Dewasa akhir gitu ya. Dewasa akhir, Dewasa akhir menjelang lansia. Ya, tapi berarti kalau dari Kementerian Kesehatan memang lansia itu sekitar umur 60 ke atas gitu, sudah disebut lansia begitu. Kalau topik kita hari ini adalah kesejahteraan subjektif gitu ya Kak ya. Mungkin kalau kita baca kesejahteraan subjektif, kesejahteraannya subjektif gitu. Mungkin masing-masing gitu kurang lebih ya Kak ya. Iya, tapi kalau dari psikolog sendiri sebenarnya kesejahteraan subjektif itu seperti apa Kak Laras? Kesejahteraan subjektif itu sebenarnya berakar dari para ilmuwan psikologi gitu yang membahas tentang apa sih makna kebahagiaan dalam lingkup psikologi. Begitu, itu berakar dari sana. Karena kan sebenarnya istilah bahagia itu sangat universal ya. Jadi banyak orang punya definisi bahagia masing-masing. Sedangkan kalau dari kita, bahagia itu adalah perasaan, emosi. Begitu. Jadi untuk memahami suatu kondisi itu, suatu fenomena itu, ya akhirnya diteliti dan disebutkanlah istilahnya itu sebagai kesejahteraan subjektif pada suatu individu. Begitu. Dan kesejahteraan subjektif itu sendiri sebenarnya terdiri dari dua komponen. Jadi ada komponen emosi gitu ya, dan komponen kognitif. Jadi orang yang benar-benar bisa dikatakan sejahtera secara subjektifnya dia pribadi, di mana emosi positif itu memang cenderung lebih banyak dibandingkan emosi negatif gitu. Jadi bukan berarti dia benar-benar positif terus gitu ya, bahagia terus, senang terus tuh enggak gitu. Tetap ada emosi-emosi negatif yang dihadapi. Begitu. Terus nanti di sini perannya komponen kognitif itu gitu ya, di situ perannya bagaimana kita bisa menilai setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Apakah kita menilai itu hal yang baik atau hal yang buruk. Jadi kita bisa puas atau tidak dengan kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau secara keseluruhan kesejahteraan subjektif itu ketika seseorang memiliki emosi positif yang cenderung lebih banyak gitu ya dibandingkan emosi negatif, dan ia dapat merasa puas akan kehidupannya. Begitu. Jadi misalnya dia menghadapi suatu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu ya, walaupun begitu dia tetap masih bisa memaknai ada hal positif gitu ya, dia merasa
ya walaupun memang ini berat, tapi aku merasa cukup puas karena aku belajar sesuatu. Nah, seperti itu biasanya yang terlihat gitu. Oke, berarti umum ya, enggak. Tadi ada dua komponen begitu, ada emosi dan ada kognitif gitu. Kalau emosi mungkin yang kita rasakan Iya, gitu yang ya. kita rasain. Emosi-emosi yang positif kayak bahagia gitu mungkin kayak senang. Kemudian emosi negatifnya itu yang sedih begitu. Iya, Oke, berarti kalau tadi sempat dijelaskan kalau ternyata yang termasuk kesejahteraan subjektif itu juga tidak selalu kita merasakan emosi yang positif begitu. Berarti emosi negatif itu juga berguna untuk kesejahteraan subjektif seseorang, Kak Laras. Iya, sangat berguna gitu. Jadi setiap emosi itu sebenarnya punya makna, punya purpose-nya gitu ya kepada setiap individu yang merasakan. Jadi bukan berarti emosi negatif itu artinya buruk gitu ya. Bukan berarti kita menangis itu hal yang buruk gitu ya, kita marah, jengkel, kecewa itu hal yang buruk gitu. Enggak, karena sebenarnya itu kayak respon alami kita ketika kita dihadapkan dengan sesuatu begitu. Jadi ya sering kan kita melihat label emosi negatif tuh nggak bagus gitu ya. Padahal emosi negatif itu terkadang membuat kita lebih menghargai apa sih kebahagiaan itu gitu ya. Apa sih sebenarnya rasa senang itu gitu ya. Lebih bisa menghargai di situ. Jadi kalau kita terus merasa senang kan kayak ya udah kadang suka seenaknya juga gitu kan. Jadi itu makanya perlu seimbang. Gitu. Berarti ada proses belajar gitu ya ketika kita merasakan emosi-emosi negatif gitu. Pemirsa, berarti kalau kita merasa sedih, kecewa itu nggak apa-apa gitu ya. Yang penting balik kalau tadi dijelaskan nih komponen kognitif gimana kita memaknai itu, merasa puas dengan apa yang kita rasakan. Oke, itu secara umum berarti kesejahteraan subjektif ya. Berarti kesejahteraan subjektif itu berbeda, Kak Laras, antara individu satu dengan yang lain. Iya, berbeda gitu. Karena setiap individu kan mempunyai proses berpikir yang berbeda juga gitu ya. Terus juga punya berbagai riwayat perjalanan hidup yang berbeda juga. Jadi kan memaknai sesuatu juga akan berbeda gitu. Oke, kalau kita berbicara tentang lansia, karena topik kita hari ini lansia ya. Sebenarnya di fase lansia itu apa saja sih yang dihadapi oleh lansia, Kak Laras, khususnya secara psikologis begitu? Kalau di fase lansia itu sebenarnya kan kalau dari tadi kita mendefinisikan dari Kementerian Kesehatan kan 60 tahun ke atas gitu ya. Sedangkan untuk di dalam fase psikologi gitu ya, fase perkembangan psikologi sebenarnya kalau lansia kita itu agak berada di range yang berbeda gini ya, kelompok perkembangannya gitu. Jadi untuk yang 60 sampai 65 itu dia masih termasuk dalam fase perkembangan dewasa madya. Gitu kalau dalam teori perkembangan psikologi. Terus nanti kalau di atas 65 ke atas dia sudah termasuk dalam fase perkembangan dewasa akhir. Gitu, dan tugas-tugas perkembangannya tentu berbeda begitu. Untuk yang di fase perkembangan dewasa madya itu kan startnya kalau tidak salah 30-40 gitu ya. Ketika kita sudah melewati fase dewasa awal gitu ya. Nah, di situ ada beberapa tugasnya gitu ya. Tugasnya adalah bagaimana kita berkontribusi dalam dunia sekitar kita. Jadi itulah mengapa kalau misalnya istilahnya kita orang-orang produktif gitu ya, dewasa-dewasa yang produktif bekerja, menikah gitu ya, atau memiliki suatu komunitas yang lainnya, karena kita di situ menjalankan tugas kita itu, kita bagaimana bisa berperan di dunia kita lewat pekerjaan itu, atau lewat sebagai peran sebagai orang tua, peran sebagai suami atau istri seperti itu. Itulah peran-perannya. Gitu. Nah, kalau misalnya di situ sudah terjadi suatu peristiwa tidak terduga gitu ya. Biasanya kan memang terjadi ketika udah mau 50-60 dari pekerjaan gitu ya. Karena kan sudah mulai bergeser ya dengan yang udah muda. Sudah ada regenerasi gitu. Benar, sudah ada regenerasi. Jadinya mereka sudah ada kemungkinan akan pensiun atau berhenti bekerja, atau mungkin beberapa orang yang stuck di pekerjaannya. Di usia-usia segitu kan ngerasa udah kerja lama tapi kok nggak enak jabatan atau apa. Jadi kan ada berbagai macam peristiwa tidak terduga dari sisi pekerjaan. Kalau dari sisi hubungan relasi ya kita bisa saja entah pasangan kita atau orang terdekat kita ada yang meninggal atau apa. Kan di fase-fase tersebut sudah mulai gitu ada beberapa, walaupun memang tidak sesering di fase yang dewasa akhir ketika sudah 65 tahun ke atas itu. Kan jadi ada perasaan, oh temanku sudah nggak ada, atau temanku sakit yang maksudnya yang sudah ada kronis yang lumayan parah atau apa. Jadi
di fase-fase itu ketika kita tidak kesulitan memposisikan diri gitu ya, kita tidak bisa menghadapi peristiwa-peristiwa tidak terduga itu, ya sulit juga buat kita akhirnya bisa apa ya peranku di sini gitu. Jadi mempertanyakan gitu, kalau aku nih berguna apa ya untuk generasiku, atau malah dia kadang fokus aja ke kehidupannya dia. Jadi nggak mikirin generasi di bawahnya di seperti apa. Jadi dia masih fokus dengan dirinya dia, bahkan mungkin mengkhawatirkan dirinya dia di atas orang lain. Jadi malah hubungan relasinya nggak bagus gitu. Terutama dengan keluarga gitu iya, ya. terutama dengan keluarga gitu. Karena ya kesulitan untuk bisa benar-benar menghadapi ya tantangan-tantangan di fase dewasa madya itu gitu kan. Karena ya itu balik lagi ada banyak faktor yang mempengaruhi begitu. Nah, sedangkan untuk di fase dewasa akhir itu kan sudah istilahnya udah sepuh banget ya kalau di kita gitu ya, udah benar-benar orang yang kayak dihormati gitu ya, orang yang benar-benar kayak adalah beliau yang paling punya kedudukan tinggi atau apa seperti itu. Biasanya kalau di sana tugas perkembangnya agak sedikit berbeda. Bagaimana dia akhirnya memaknai kehidupan dia, gitu. Jadi kalau dia memaknainya bagus, dia bisa istilahnya menjadi lebih bijak gitu. Jadi wise ya. Terus jadinya mungkin dia menyadari ada beberapa istilahnya masalah-masalah gitu ya, ada hal-hal yang tidak sempurna di kehidupannya dia, tapi dia tidak menganggap itu hal buruk. Itu bisa menjadi bagian diri dia yang dia terima. Gitu. Itu harapannya ya ketika di usia 65 tahun ke atas gitu. Jadi kalau misalnya ternyata sudah dari fase dewasa madya itu sudah ada pergolakan itu gitu ya, kesulitan menghadapi masalah gitu ya, berrelasi juga tidak optimal gitu, ya kemungkinan untuk di fase dewasa akhir juga akan kesulitan untuk ya merasa diri ini bijak, merasa berguna dan sebagainya kayak gitu. Jadi penting sehingga kesejahteraan subjektif ini di lansia itu penting, tapi dilewati karena beberapa faktor dan perubahan-perubahan yang dialami. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita sulit menghadapi lansia? Itu mungkin yang banyak ditanyakan dalam masyarakat. Kita akan bahas setelah segmen yang satu ini. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas mengapa kesejahteraan subjektif itu penting untuk lansia dan mengapa kita menghadapi lansia harus dengan perilaku khusus, tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.